kamu hancurkan, binasakan an-nasa manusia bilisandika dengan lisan? Nah, seperti itu gini. Kita bikin tulisan-tulisan, kita bikin konten-konten yang merusak kredibilitas seseorang. Bikin video, bikin konten yang memaki atau menghina, mencibir, membuli seseorang, itu tidak boleh. Itu kalau langsung berhadapan dengan nggak boleh, apalagi kalau ini divideokan yang itu viral, sedunia bisa lihat. Ini kayak apa? Sebenarnya sekarang kalau kita lihat prediksi perpolitikan di Indonesia, antara tiap partai politik punya jagoan yang ini mendiskreditkan yang satu bisa. Kita ini kan nggak kenal sama seseorang, karena yang kita dengar berita buruk tentang orang itu, kita langsung begitu melihat orang image-nya jelek. Padahal dia punya perasaan apa mereka? Belum pernah kan kita berinteraksi aja belum, kenal juga lihat video. Tapi video yang kita dengar, yang kita itu tentang keburukan orang itu. Akibatnya, begitu kita ketemu orang itu langsung jelek aja. Ini yang makanya bahayanya begitu. Padahal semua orang itu punya potensi buruk, juga punya potensi berbuat baik. Kemarin sudah kita kaji bersama-sama bahwa ketika kita bertemu dengan seseorang, orang itu lebih baik dari kita. Kenapa? Kalau kita bertemu dengan orang tua itu lebih dahulu beribadah kepada Allah, saya baru amalannya lebih banyak saya lebih sedikit. Kalau kita ketemu orang awam yang nggak ngerti apa-apa, dia lebih baik dari saya. Dia berbuat dosa karena dia nggak ngerti. Saya berbuat dosa, saya ngerti ini berbuat dosa, saya kerjain. Kalau kita ketemu anak kecil lebih bagus daripada saya. Saya nggak ada apa-apanya. Kenapa? Dia nggak punya dosa, dosa saya banyak. Begitu seterusnya ketika kita ketemu seseorang. Nah, ini sementara orang ini malah membuli, mencaci. Kalau mengkritik mah nggak apa-apa, mengkritik nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu mencaci maki, membuli. Ini yang tidak boleh. Akibatnya apa? Kita ingatkan seseorang itu. Ketika kita dengar berita negatif tentang orang, ketika kita bertemu orang ini, maka langsung kita mencap negatif orang tersebut. Kenapa tidak boleh? Fatumasiku kilabun nar yaumil qiyamati binnari, fatumasiku maka akan menghancurkanmu kilabun nari, ganco. Ganco itu daging pencacah besi pencacah daging. Itu gantungan kayak orang jual daging, itu untuk gantungnya daging itu ganco supaya daging itu nggak melembrak di meja, digantung. Itu di neraka itu ada ganco untuk nyayat daging. Wala tata'azzam. Qala Allah Ta'ala berfirman surat An-Nazi'at ayat 2, wan-nasyitati nashta, wan-nasyitati, dan malaikat-malaikat yang menjawab nashta dengan halus. Hadadri ma huna, hadadri apakah kamu tahu hai Muhammad ma huna apa itu nashta? Qultu, saya jawab, ma hiya fi abi wa anta wa ummi. Apa gerangan itu demi demi engkau, bapak dan ibu sebagai tebusan engkau. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kilab itu ganjil itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, kilabun finnar ansyatul lahma minal qawmi, yaitu ganjo yang ada di neraka, ansyatul lahma yang akan mengelupas daging minal qawmi dari tulang-tulang, melupas daging dari tulang. Kayak apa saat itu? Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aku katakan, ya
urusan kau ya Rasulullah. Mayutiku hadir khisala wa mayanjuminha. Man siapa agar yutiku yang sanggup yang kuat hadir khisala menghadapi hal ini. Siapa yang sanggup ya Rasulullah? Wa mayanjuminha, dan siapa yang bisa selamat dari ini? Artinya kita itu pasti berpotensi merasa besar. Kita berpotensi akan membuli orang. Kita akan berpotensi akan mencaci orang. Siapa yang bisa sanggup ya Rasul, bisa menghindari dari itu semua, bisa selamat dari semua? Sahabat Muaz bertanya kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Qala, Nabi SAW menjawab, ya Muaz, innahu la yasirun ala man yasarahu Allah ta'ala alaih. Innahu, sesungguhnya, la yasirun, hal itu sangat mudah, ala man, atas orang-orang yasarahu Allah alaih, yang Allah mudahkan baginya. Innama yakfika min dzalika. Nah, ini yang kurang ini kita bapak enggak ada. Kurang. Artinya begini. Bahwasanya orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuknya untuk bisa menghindar dari itu semua, itu pasti bisa. Tidak mencaci maki orang, tidak membuli orang, tidak merasa hebat, tidak merasa mulia. Nah, itu bisa. Siapa yang bisa? Orang-orang yang Allah mudahkan baginya untuk melakukan itu semua. Siapa orang ini? Mudah-mudahan kita semua. Kenapa? Ya karena kita punya potensi untuk itu. Kita orang yang tukang ngaji, ya orang yang demen ulama, demen kiai. Nah, itu kita punya potensi untuk itu semua. Nah, kalau nggak ngaji, nggak demen ilmu, lalu gimana? Kita potensi untuk menjadi baik itu sangat sulit. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu. Innama yakfika, sesungguhnya cukup bagimu min dzalika untuk melakukan hal-hal tersebut di atas. Antuhibba linnasi, bahwa kamu harus mencintai semua manusia. Ma'tuhibbu linafsika, sebagai mana kamu mencintai dirimu. Wa taqrahu lahum ma taqrahu linafsika, dan kamu harus membenci ya sesuatu yang menimpa mereka. Ma taqrahu linafsika, sesuatu yang kamu benci menimpa dirimu. Kalau kita demen kita itu sehat, maka kita juga demen supaya orang lain sehat. Kalau kita nggak suka kita sakit, kita juga tidak suka saudara kita sakit. Nah itu kalau memang sudah begitu, faidan, maka engkau wahai Mu'ad, anta ya Mu'ad bersalimta, maka kamu telah benar-benar selamat dan kau telah bisa bebas daripada hal-hal yang melakukan di atas. Qala bin Ma'dan rahimahullah ta'ala, wallahu a'lamu bishawab. Demikian Bapak Ibu Saudara yang pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang mau didiskusikan. Awalnya biasa saja, lama-lama tendensius. Nah, permasalahannya di sini kan tadi ada di hari kiamat nanti ada gancok yang dagingnya akan dihancurkan dalam neraka. Permasalahannya, kita yang ikut pada saat itu tadinya tidak ingin berbuat demikian, dan dikatakan karena seorang kiai, mau nggak mau kita mengatakan iya pada saat Allah Akbar, pada saat ikut oke, gitu loh. Jadi seperti apa nih kita yang berada di posisi mendengarkannya? Begitu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita berpotensi berbuat salah, terlebih dalam forum seperti ini menjadi bingung terhadap pernyataan-pernyataannya. Paling tidak jadilah kiai Habib Jindan itu, Habib Ahmad. Kalau dipanggil Heru, lupa dia namanya Heru. Ini nanti di akhirat itu ditanya, dipanggil nama dua itu, yang dipanggil yang Heru, yang Ferry kita. Dan kedua, manusia kan bermiliar-miliar. Kalau diadilin satu-satu dipanggil, berapa ribu puluh tahun kita nunggunya dipanggil gitu kan. Makasih.
Baik, jadi makanya hal ini yang membuat Siti Fatimah putri Rasulullah SAW itu ketika Rasulullah menciptakan hal ini, beliau jatuh pingsan. Kenapa? Karena membayangkan betapa lamanya orang nanti di padang mahsyar. Itu kan dalam tafsir surat Yasin itu yang pernah kita kaji, yang di masjid ini belum sampai, baru awal masuk pada kegiatan di akhirat. Jadi manusia bangkit dari kubur itu berdiri 1000 tahun, berjalan 1000 tahun, kumpul di padang mahsyar 1000 tahun, itu udah 3000 tahun. Apa lamanya? Nggak ada makanan, nggak ada minum, masalahnya bulan. Nah, itu nanti dihisab bagaimana? Kalau ditanya satu-satu, lama sekali. Ya bagi orang yang beramal soleh, pemimpin yang adil, kemudian dia dari muda menjaga diri untuk ibadah kepada Allah, orang yang aktivis masjid, itu nanti dapat tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gak ngerasa panas. Bahkan juga hisabnya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang hisabnya itu di dalam kitab Is'adul Rafiq, syarah dari Sulam Taufik. Itu ada orang yang dihisab itu cuma 4 mata, dia dengan Allah saja, yang lain gak ada yang lihat. Jadi aib-aibnya itu cuma Allah yang tahu, nggak dibuka, nggak videonya dibuka, nggak. Ada yang dihisab itu di depan orang. Jadi gampangnya kalau sekarang itu ada sidang terbuka, sidang tertutup. Sidang terbuka siapa aja tahu, sebab disiarkan secara live di TV, semua dunia tahu kasusnya kayak Sambo. Kalau di sidang secara terbuka, semua sedunia tahu bahwa sidangnya tuduhannya apa. Itu akan kata. Ada juga yang dihisab karena hanya dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhadapan-hadapan. Ada juga hisab-hisabnya cepat sekali. Nah ini betul memang ribuan tahun, tetapi ada sebagian yang dihisab secara cepat, ada yang lama. Ya mudah-mudahan kita ini orang-orang yang dihisab cepat, karena kita ngikutin ya ulama-ulama kita, syafaat beliau nanti. Kemudian tetangga main nanti dia siapa? Ya kan dipanggil bapaknya Haji Umpama kayak Haji Joja nih. Ada Haji Joja, Ainat Suhami Atmaja. Ada yang manggil Jaja Atmaja. Kita dipanggil Haji Joja, Haji Joja. Ya kan ada bapaknya bin Suhaimi ya. Nah itu. Ya kalau semuanya itu Suhaimi ya ikut semua. Jika di sana tidak ada yang tidak masalah. Semuanya akan terbuka, hebat, nama nggak ada masalah. Semuanya akan terwakil. Cukup? Cukup bayar ya sayang. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa dimuat di kalender, insya Allah bulan November mulai awal pencetakan dan pertengahan November kita sudah sempatkan ke DKM Masjid Al-Salah. Mohon sekali lagi untuk mengirimkan foto masjid dan DKM-nya berbentuk landscape kepada WA yang sudah diterapkan ke saya dan atau Pak Ali. Astagfirullah
Haji Yusuf, ila ruhi almarhum Ustaz Haji Zain, wa ila ruhi almarhum Ustaz Sutia, wa ila ruhi almarhum Bapak Marjuki, ila ruhi almarhum ahli kerabatina wa ustadina wal muallimina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sayyidina al-Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa walidayna Allahumma bihaqqil Fatiha الفاتحة في زمن الفاتحة الشفاعة الفاتحة ابدأ لنا وبالخير وبالبركة وبالنعمة وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة والرضا افتح قلوبنا على تلاوة القرآن وافتح قلوبنا على تعلم الوجود. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واجعل الجنة مسواهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من أهل الجنان ولا تجعل قبورهم قبرا منيرا. اللهم اجعل لنا على الأنصار سالما عليما وليغفرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفرج من الآفات والأرحام إنك لكل شيء قدير. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد، اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد، اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم وربنا صغارا لجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق في مسجد نور اليقين سابقا ولاحقا. ربنا وبإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا